ini, para ustadz, para buya yang hadir pada kesempatan siang hari ini, hadirin jamaah Masjid Salim Al-Hijrah, Al-Hijrah yang Al-Hijrah, Masjid Salim Al-Hijrah yang dengan Allah Subhanahu wa taala Sohaibul Bait yang kami hormati. Terlebih dahulu, sebelum saya melanjutkan kepada materi, terima kasih telah diberikan waktu, terutama nih Ustaz Alvin ini sudah mengajak kami ke sini. Namun sebetulnya saya sendiri merasa belum pantas untuk memberikan tausiah ini, terlebih-lebih di depan orang tua kita, guru-guru kita. Untuk itu ini sifatnya kita sharing ataupun diskusi ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah. Yang terpenting adalah kita dalam pertemuan ini kita isi kajian ilmu sehingga kita mendapatkan barokah daripada kita mengkaji ilmu bersama. Hari yang dengan Allah Subhanahu wa taala saya awali daripada ayat di mana itu merupakan ayat yang menjadi visi ataupun tujuan hidup manusia. Yang tentu semua kita mungkin sebagian besar hafal, sebagaimana yang disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Itu tujuan hidup manusia itu adalah untuk ibadah. Padahal kalau kita lihat hidup kita di dunia ini kan macam-macam. Ya, tidak hanya melulu kita di masjid saja, tidak melulu kita sholat terus, tidak juga kita terus membaca Al-Quran. Artinya ibadah itu meliputi, mencakupi seluruh hidup kita. Ya, dari termasuk kita seperti ini ibadah, bekerja untuk ibadah, ini mencakup semua lini kehidupan kita. Itu sebetulnya merupakan ladang wasilah untuk bisa menjadi sarana ibadah. Apabila, kuncinya itu apabila diikuti dengan niat, terlebih-lebih kalau yang ahli tarekoh diikuti dengan zikir kepada Allah, maka itu akan menjadi bernilai ibadah. Jadi nilai hidup ini semuanya bernilai ibadah. Mancep bisa menjadi nilai ibadah. Nah, suatu ketika Rasulullah sedang mengaji dengan para sahabat seperti ini, mengaji ilmu dengan para sahabat. Lewatlah seorang pemuda membawa cangkul, membawa alat kerja lewat depannya. Anak muda ini lewat depan majelis ilmu Rasulullah itu curhat aja, enggak ikut singgah untuk mengaji ilmu, enggak. Sehingga para sahabat itu berburuk sangka kepada ini anak kebanyakan sopan santun, Rasulullah ngaji di sini kok nggak mau ikut ngaji, ini mau jadi apa? Ibarat kalau kita mungkin seperti itu ya, ini anak apa ini ya, nggak tahu etika, nggak taunya hidup dihabiskan untuk ini ya. Mungkin kita seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah? Yang menegur para sahabat seperti itu, jangan seperti itu. Bisa jadi dia itu bekerja itu betul-betul dia untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seandainya dia tidak kerja hari itu, kalau istrinya nggak makan bagaimana? Kalau sempat anaknya nggak bisa makan bagaimana? Kalau gara-gara dia ikut ngaji anaknya nggak bisa jajan sampai mencuri bagaimana? Nah, jadi ketika itu memang diniati untuk ibadah, apalagi memang untuk kebutuhan yang vital, ya kebutuhan makan, anak sekolah itu yang vital. Kalau sampai gara-gara dia ngaji kemudian kebutuhan itu nggak terpenuhi dan terjadi
kemaksiatan karena itu lebih besar mudaratnya. Nah, jadi ternyata kita memandang sesuatu itu harus lengkap, harus luas. Tidak bisa kita memandang itu sekilas mata, kita ukur dengan apa yang kita rasakan, kita kaji ya. Karena semua bernilai ibadah. Kita ngaji ibadah, orang bekerja itu memenuhi kebutuhan itu juga ibadah, seperti yang sampaikan Rasulullah tadi. Makanya kalau di kiai-kiai di Jawa itu, kiai di Jawa itu azan, sholat itu kadang kalau di Jawa kan sering itu setelah azan itu ada pujian, istilahnya baca selawat, bahkan pakai bahasa Jawa sampai lama nggak datang-datang jamaahnya gitu kan. Setelah itu udah datang 2-3 kita sholat. Dia itu nggak merasa dia terhina, nggak merasa dia kok masyarakat saya ini nggak peduli dengan agama, enggak. Nah, mengisapi itu menyadari masyarakat ini memang kebutuhannya banyak. Dia harus bekerja mencukupi ini. Ya. Bekerjanya juga itu kewajiban. Jadi dengan kesadaran seperti itu, ya, bukan berarti orang yang tidak mengaji itu juga dia hina, tidak menjalankan agama, tidak. Seperti itu pemahamannya. Nah, jadi itu sehingga semua lini kehidupan sebetulnya mempunyai merupakan wasilah untuk beribadah. Kecuali yang jelas ya minum-minuman, nah itu nggak bisa karena dijadikan sarana ibadah, nggak bisa. Karena perbuatan sendiri sudah perbuatan yang maksiat ya. Tapi ada, tapi nggak ini, nggak nampak minum, tapi dia memang masuk ke bar, ada tuh. Itu bahkan kisah seorang wali. Orang Makassar mengecap itu hina tuh. Orang ini setiap hari datang ke bar, ke tempat-tempat gitu, gitu. Sehingga orang tuh mengecap hina, tapi nggak tahu apa yang dilakukan di situ, nggak tahu. Tapi karena masuk ke lingkungan itu sudah dicap hina. Ya. Tapi apa yang ternyata dia begitu masuk ke situ, dia dibully, dibuang semua itu, ya barang-barang itu dibuangnya. Dengan berapa botol dia belinya itu udah menyelamatkan berapa orang yang untuk tidak minum itu. Tapi itu perbuatan tidak diketahui orang. Nah, itu juga bernilai ibadah. Makanya Rasulullah itu sebetulnya dalam hadisnya itu diturunkan ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah hubungan yang baik. Hubungan yang baik kepada siapa? Kepada 3 hal. Kepada 3 hubungan. Pertama, hubungan kepada Allah. Kedua, hubungan kepada sesama manusia. Ketiga, hubungan dengan alam. Hubungan kepada Allah, itulah namanya kita menjadi pelayan keimanan. Kita dengan Allah itu kita melayani keimanan kita kepada Allah. Hubungan sesama manusia, kita menjadi pelayan kemanusiaan. Hubungan dengan alam, kita menjadi pelayan kealaman. 3 hal inilah yang kalau para santri dinamakan itu santri. San itu insan, tri itu 3. Insan yang mampu menjalankan hubungan baik dengan 3 hal inilah yang sesungguhnya dinamakan santri. Mampu berhubungan baik dengan Allah, mampu berhubungan baik dengan sama manusia, mampu berhubungan baik dengan alam. Itu dinamakan santri. Tapi yang secara umum itu lebih sering kita dibagi 2, hablum minallah dan hablum minanas. Hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minanas. 2 hal ini, hablum minallah dan hablum minanas, ini harus seimbang. Seimbang. Karena kalau satu saja ini cacat, satu kurang, maka dia tidak akan sempurna. Contoh,
dalam hadis ini hadis sahih, hadis Bukhari, ada dikisahkan ada seorang wanita itu perbuatannya itu sangat rajin, sholat itu rajin, umrah rajin, pakaiannya juga nampak islami, kemudian haji juga iya. Tapi ini hadis sahih ya, hadis Bukhari. Suatu ketika perempuan ini menyekap kucing disekap, kemudian tidak dikasih makan dengan sengaja beberapa hari sampai kucingnya mati. Apa dalam hadis itu? Dia finnar, dia di neraka. Tidak ada, sholatnya tidak berfaedah, zakatnya tidak berfaedah. Kenapa? Berarti sholatnya tidak mempunyai bekas, sholatnya tidak berbuah. Mestinya kalau sholatnya benar-benar berbuah, dia akan muncul rasa kasih sayang. Kalau sholatnya itu betul-betul berbuah, mempunyai kasih sayang. Kalau dengan hewan ada punya kasih sayang, tentu dengan manusia akan lebih punya kasih sayang. Jadi sholatnya tidak berbuah. Jadi dengan memperlakukan kucing saja itu dia bisa masuk neraka. Padahal dari perbuatannya nampak jelas, ya, sholat tidak pernah ketinggalan, hajinya sudah bagus, umroh, zakat. Tapi itu semua ternyata tidak membuat bekas dalam hatinya, sehingga karena kalau bekas, akhlaknya tidak baik. Kemudian kasus kedua itu kebalikannya, ada pelacur. Pelacur ini sama, masih dalam hadis Sahih Bukhari. Pelacur dalam perjalanan di gurun pasir, pelacur itu kehausan karena gurun pasir susah air. Bertemulah dia air sumur itu karena pada pasir itu dalam-dalam, tidak ada timba, kesulitan mengambil air. Pada saat yang sama itu begitu ketemu sumur, di situ ada anjing yang sedang kehausan. Akhirnya sang perempuan pelacur tadi ngambil air ke sumur, pakai, kalau di dalam hadis itu pakai sepatunya, diambil. Begitu dia saya mengambil ini, susah payah itu diambil, dia mau minum, lihat anjing melet-melet sudah kehausan juga. Ini pilihannya, kalau enggak saya minumkan anjing mati, kalau saya kasih anjing dia yang mati. Dia yang terjadi apa? Dia karena kasihan dikasihkan anjing, akhirnya perempuan itu mati. Apa kata hadis itu? Ghufirullah, dia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia seorang pelacur. Ya. Ini untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya rasa kemanusiaan, rasa manusia, kasih sama manusia muncul. Nah, itu sebetulnya merupakan akhlak yang menjadi tujuan kita. Kita beribadah itu buahnya itu akhlak tadi. Makanya dalam ayat sholat itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu, ya, buahnya itu harus tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat kayaknya berjamaah rajin, waktu nggak pernah ketinggalan, tapi dia tidak keluar buahnya, ngomong masih kasar, nggak punya kepedulian, ya, masih sering mendolimi orang, itu berarti sholatnya belum berbuah. Nah, ini akhlak, ini tujuan Rasulullah menyempurnakan akhlak. Sarananya syariat, ya. Sarannya itu syariat. Sholat itu syariat, itu sarananya untuk bisa menjadi akhlak. Makanya kalau kita lihat nih, syariat wudhu misalnya, wudhu, kita sudah wudhu kemudian mohon maaf buang angin, terus ya, atau buang air. Kenapa yang dibasuh kok mukanya, tangannya, kepalanya, pelihangannya, kakinya? Kok bukan, mohon maaf ya, tempat buang angin itu yang kita basuh? Apa?
Karena ini tadi semua itu yang bisa berhubungan dengan orang lain. Mata ke muka, mata kita, telinga, hidung kita, itulah yang berhubungan dengan orang lain. Tangan kita basuh, karena tangan kita itu yang sering bisa berhubungan dengan orang lain, bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Telinga kita juga bisa mendengarkan yang baik dan bisa mendengarkan yang buruk. Kepala kita, otak, tempat otak kita yang bisa berpikir baik dan bisa berpikir buruk. Itu semua bentuk sosial gitu. Jadi kita wudhu itu supaya membersihkan itu semua dari yang